Mari kita mencari Tuhan melalui doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, penuh belas kasihan, murah hati, dan benar. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa menyenangkan untuk berada di hadirat-Mu. Tak ada tempat lain yang kami rindukan pada Sabat pagi selain berada di rumah-Mu yang suci. Terima kasih Bapa sebab Engkau telah memberkati kami oleh kehadiran-Mu. Dan kini sementara kami hendak membuka halaman-halaman kitab suci-Mu, kami mohon kehadiran Roh Suci melalui pelayanan malaikat-malaikat-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami berterima kasih karena Engkau menjawab doa kami. Karena kami memohon atas nama Yesus, amin. Waktu itu tahun 1445 sebelum Masehi. Israel baru saja dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Dan sekarang mereka berada di kaki Gunung Sinai. Dan sementara mereka berada di kaki Gunung Sinai, Tuhan menyuruh Musa naik ke gunung itu. Karena Tuhan punya pesan istimewa, yang harus disampaikan Musa kepada bangsanya. Pesan itu terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 1-6. Dan saya akan membacakan ayat-ayat ini. Ada beberapa informasi penting di sana. Keluaran 19 ayat 1-6. Ingat, Tuhan baru saja melepaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Ini sekitar 3 bulan kemudian mereka berada di Gunung Sinai, atau bulan ketiga mereka berada di Gunung Sinai. Dan Tuhan menyuruh Musa, naiklah, aku punya pesan yang harus kau sampaikan kepada Israel. Inilah yang dikatakannya, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Karena mereka telah meninggalkan Rafidim, telah tiba di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Maka orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu katanya, beginilah yang harus kau katakan kepada keturunan Yakub. Dan beritahukan kepada orang Israel. Jadi Tuhan mau berikan pesannya kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsanya. Ayat 4, kamu sendiri telah lihat. Kamu telah lihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Tuhan berkata, aku telah merebutmu dari Firaun, dan aku membawamu kepadaku. Aku telah melakukan perbuatan dahsyat ini untuk melepaskanmu dari perbudakan. Lalu perhatikanlah ayat 5, jadi sekarang, jika. Kata ini menunjukkan persyaratan. Jika kamu sungguh-sungguh mematuhi firman-Ku dan memelihara perjanjian-Ku. Perhatikan, jika kamu mematuhi firman-Ku dan memelihara perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi milik kesayangan bagiku dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Apakah terpilihnya Israel ini bersyarat? Ya atau tidak? Tentu saja, persyaratannya adalah patuh pada perjanjian itu. Perhatikan ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau sampaikan kepada umat Israel. Jadi Tuhan berkata melalui Musa kepada Israel, aku mau membuat perjanjian dengan kamu. Aku mau kamu jadi umatku yang istimewa, milikku yang istimewa. Aku mau kamu jadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Aku mau kamu membagikan Injil, kabar baik, kepada dunia. Apakah kamu bersedia menerima persyaratan perjanjian ini, yaitu mematuhi firman-Ku, dan setia pada perjanjian ini, ya atau tidak? Maka Musa turun dari gunung dan menyampaikan pesan itu kepada Israel. Mari kita baca di Keluaran 19 ayat 7-8, di mana kita akan melihat tanggapan Israel. Keluaran 19 ayat 7-8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu. Dan kemukakan kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu seluruh umat bersama-sama menjawab. Perhatikan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Apakah mereka bersedia membuat perjanjian tersebut, ya atau tidak? Apakah mereka setuju untuk mematuhi firman Tuhan dan setia? Tentu saja.
Dan sekarang perhatikanlah bagian akhir ayat 8. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Maka jadilah perjanjian itu. Tuhan menawarkan perjanjian itu berdasarkan syarat kepatuhan. Dan Israel berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Kemudian Tuhan memeteraikan perjanjian ini sesudah kemah suci telah didirikan. Ketika Sekinah kemuliaan Tuhan masuk ke dalam kemah suci untuk tinggal bersama umat Tuhan. Mari kita baca hal ini di dalam Keluaran 40 ayat 34. Inilah batu penjurunya, Tuhan dan Israel telah membuat ikatan perjanjian. Sekarang Musa membuat kemah suci, lalu kemuliaan Tuhan masuk ke kemah itu. Tuhan berkata, Aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Keluaran 40 ayat 34 berkata, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Maka sekarang, perjanjian itu telah rampung. Tuhan berada di tengah-tengah mereka, dan Israel adalah umatnya. Belakangan Tuhan menyuruh Salomo membangun tempat yang lebih permanen untuk dia tinggal. Bait suci itu dibangun tahun 960, atau selesai dibangun tahun 960 sebelum Masehi. Dan setelah bait suci ini dibangun, sekali lagi Tuhan memeteraikan kehadirannya bersama Israel. Dengan datang sebagai kemuliaannya ke dalam bait suci Salomo. Mari kita membacanya di 1 Raja-Raja 8 ayat 10-11, bagaimana kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci Salomo. Sebenarnya ini salah istilah, sebab itu adalah bait suci Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Maka dikatakan di 1 Raja-Raja pasal 8, dan terjadilah. Ketika para imam keluar dari tempat kudus. Maka awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga para imam tak bisa melanjutkan pelayanannya oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Nah, ternyata dari tahun 1445 sebelum Masehi. Selama sekitar kurun waktu 800 tahun. Israel terus-menerus memberontak terhadap Tuhan dan perjanjiannya. Walaupun Tuhan berulang-ulang mengirim utusan-utusannya, memanggil Israel agar setia. Memanggil mereka kembali pada perjanjian yang telah mereka buat dengan Tuhan. 800 tahun lamanya adalah sejarah pemberontakan terang-terangan terhadap Tuhan. Marilah kita baca tentang ini di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 14-16. 2 Tawarikh 36 ayat 14-16, di sini pencatat sejarah mengisahkan sejarah Israel. Dan dikatakan, selain itu, semua pemimpin para imam dan rakyat makin melanggar dengan mengikuti segala kekejian. Saya mau Anda ingat kata kunci ini, mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain, dan menajiskan rumah Tuhan yang Dia telah kuduskan di Yerusalem. Ayat 15, lalu Tuhan, Allah nenek moyang mereka mengirimkan peringatan-peringatan kepada mereka melalui utusan-utusannya. Dikirimkannya mereka dini hari. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Jadi, apakah Tuhan mengirim pesan untuk memanggil mereka? Untuk meninggalkan kekejian mereka? Tentu saja. Bagaimana reaksi mereka terhadap amaran Tuhan? Ayat 16, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Memandang rendah segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Sehingga murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sampai tidak bisa diredakan lagi. Sebenarnya, perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Israel di Gunung Sinai merupakan perjanjian pernikahan. Dengan kata lain, Tuhan menikahi Israel. Dia mau Israel menjadi istrinya. Anda bertanya, di mana di Alkitab tertulis itu? Jika kita baca kitab Yeremia 31 ayat 32 mengenai Sinai, Tuhan berkata, Aku telah membuat perjanjian pernikahan dengan Israel di Gunung Sinai. Namun setiap nabi-nabi Tuhan semuanya berkata bahwa Israel telah melacurkan diri.
Dengan kata lain Israel punya kekasih-kekasih lain sebab dia mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain. Mari kita baca salah satu ayat itu di Yehezkiel 16 ayat 15. Yehezkiel 16 ayat 15. Di sini Tuhan sedang berbicara kepada Israel dan Tuhan berkata, "Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan berperilaku seperti apa? Seperti pelacur oleh karena kemasyhuranmu. Dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat yang tertarik mendapatkannya." Demikianlah Israel melakukan kekejian bangsa-bangsa. Dia menjadi pelacur. Dengan kata lain, dia mengingkari perjanjian pernikahannya. Maka para utusan Tuhan atau para nabi itu bagaikan pengacara Tuhan dalam pengadilan perceraian. Dan Tuhan berkata, "Aku mau cerai. Aku mau keluar dari perjanjian ini. Karena kamu melakukan kekejian dan melacur dengan bangsa-bangsa lain." Akhirnya, di akhir 800 tahun masa pemberontakan yang terus-menerus itu, Tuhan memutuskan bahwa Dia akan datang dan Dia akan menghakimi umat-Nya. Oleh karena segala kejahatan dan segala kekejian mereka, maka di tahun 592 sebelum Masehi, menurut Yehezkiel 1 ayat 4, Tuhan datang ke Bait Suci Yerusalem untuk melaksanakan penghakiman di sana di dalam Bait Suci. Mari kita baca ayatnya yang terdapat di Yehezkiel 1 ayat 4. Tentang kedatangan Tuhan ke Bait Suci Yerusalem untuk menghakimi umat-Nya karena kekejian mereka. Dikatakan di Yehezkiel 1 ayat 4, "Lalu aku melihat dan tampaklah angin badai bertiup yang datang dari utara. Awan yang besar dengan api yang menyambar-nyambar meliputi dirinya. Dikelilingi oleh sinar, dan dari tengahnya memancar keluar warna seperti jingga, keluar dari tengah-tengah api itu." Dan jika Anda baca pasal-pasal berikutnya, Anda akan tahu bahwa ini adalah Tuhan, Dia datang dari utara. Dan Dia tiba di sebelah timur, dan Dia datang ke Bait Suci di Yerusalem untuk melaksanakan penghakiman oleh sebab segala kekejian Israel. Nah, kita tidak punya waktu untuk membaca dari pasal 8. Tapi pasal yang benar-benar membahas segala kekejian yang dilakukan umat Tuhan terdapat di Yehezkiel pasal 8. Tuhan menunjukkan kepada Yehezkiel semua kekejian yang dilakukan umat-Nya. Dan Yehezkiel berkata, "Tuhan, itu sungguh keji." Tuhan berkata, "Yang kau lihat belum itu apa-apa. Akan kutunjukkan kekejian yang lebih besar dari ini." Lalu Tuhan menunjukkan kekejian yang lebih buruk. Dan Yehezkiel berkata, "Pasti sudah tidak ada yang lebih buruk dari ini." Dan Tuhan berkata, "Ini belum semuanya kamu lihat. Akan kutunjukkan kepadamu kekejian yang lebih buruk lagi yang dilakukan di antara umatku." Dan yang di urutan paling atas daftar itu adalah justru para pemimpin agama yang sedang membelakangi Bait Suci Tuhan. Dengan wajah mereka menghadap ke timur, dan mereka menyembah matahari. Sebab Israel melakukan semua kekejian itu, dan sebab telah diingkari perjanjian pernikahannya dengan Tuhan. Tuhan datang ke Bait Suci dan berkata, "Aku akan melakukan pemisahan antara mereka yang berbuat benar dan mereka yang tidak berbuat benar." Dan penghakiman itu dikisahkan di dalam Yehezkiel 9 ayat 1-6. Perhatikan apa yang terdapat di dalam Yehezkiel 9 ayat 1-6. "Lalu kudengar dia berseru dengan suara nyaring, katanya, 'Maju kemari, hai, yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, yaitu Yerusalem. Majulah masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya.' Dan tiba-tiba 6 laki-laki datang dari jurusan gerbang atas yang menghadap ke utara. Masing-masing dengan kapak pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, ini Yesus Kristus, Imam Besar. Dikatakan, seorang berpakaian lenan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Mereka masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga, yang di pelataran." Ayat 3, "Saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, di tempatnya semula, ke atas ambang pintu Bait Suci. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan, yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah menjelajahi tengah kota, yaitu Yerusalem. Ke tengah-tengah Yerusalem, perhatikanlah, dan berilah tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah dan meratap. Karena segala kekejian yang dilakukan di dalam kota itu,
Apakah setiap orang di Yerusalem melakukan kekejian itu? Tidak. Apakah mereka yang setia perlu dipisahkan dari yang tak setia sebelum kebinasaan tiba? Tentu saja. Jadi dikatakan di ayat 4, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah jelajahi tengah kota, ke tengah-tengah Yerusalem, dan berilah tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah dan meratap. Karena segala kekejian yang dilakukan di dalam kota itu, yaitu di dalam Yerusalem. Dan kepada yang lainnya aku dengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang, dengan kata lain, setelah pemisahan dilakukan. Setelah mereka yang benar dipisahkan dari yang tidak benar. Itulah tujuan kedatangan Tuhan di pasal 1. Adalah untuk menghakimi Israel. Karena ketidaksetiaan atas perjanjian pernikahan. Dikatakan, ikutilah dia dari belakang menjelajahi kota itu dan bunuhlah. Janganlah merasa sayang dan ataupun berbelas kasihan. Bunuhlah semuanya, orang-orang tua, teruna-teruna, para anak dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan. Tetapi janganlah mendekati siapapun yang memiliki tanda itu. Dan mulailah dari tempat kudusku, yaitu di bait sucilah kehancuran itu akan dimulai. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di depan bait suci. Setelah penghakiman itu terlaksana, pemisahan antara mereka yang benar dari yang tidak benar sebelum kehancuran tiba. Alkitab katakan bahwa Sekinah kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Perhatikan Yehezkiel pasal 10, disinilah Sekinah kemuliaan Tuhan, yang telah datang di pasal 1, untuk melakukan penghakiman. Sekarang akan meninggalkan bait suci. Yehezkiel 10 ayat 19. Berbicara mengenai kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci, setelah dia menyelesaikan pekerjaan penghakiman. Dikatakan di sana, dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka. Dan naiklah mereka dari atas bumi, di depan mataku. Dan waktu mereka pergi, roda-rodanya ada di sisi mereka. Roda-roda itu adalah roda-roda kereta Tuhan, atau tahta Tuhan. Dan perhatikan yang dikatakan selanjutnya. Lalu mereka berhenti di atas pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Kebetulan itu adalah pintu gerbang yang menghadap ke Bukit Zaitun. Dan dikatakan, dan kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Jadi perhatikan, kemuliaan Tuhan beranjak dari bait suci. Dan dia berhenti sejenak di gerbang timur bait suci yang menghadap ke Bukit Zaitun. Lalu kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Dan saya mau Anda perhatikan kemana perginya. Yehezkiel 11 ayat 22-23. Disinilah kemuliaan Sekinah itu meninggalkan dari gerbang timur bait suci lalu ke tempat lain. Ingatlah semuanya ini, karena nanti kita akan kembali ke bagian ini. Perhatikan Yehezkiel 11 ayat 22-23. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap-sayapnya bersama roda-roda di sisinya. Dan kemuliaan Allah Israel berada jauh tinggi di atas mereka. Sekarang perhatikan. Dan kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota. Apakah kemuliaan itu meninggalkan kota itu sekarang? Tentu saja. Maka dikatakan, lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota itu. Sekarang perhatikanlah hal sangat penting. Dan, apa? Berhenti di atas gunung atau bukit. Dengan kata lain, dia berhenti sejenak di gunung atau bukit mana? Di sebelah timur kota itu, di gunung atau bukit manakah itu? Di mana kemuliaan Tuhan itu berhenti sejenak? Di Bukit Zaitun. Jangan lupa itu karena ini adalah amat, sangat penting. Dengan kata lain, kemuliaan Sekinah yang tadinya di dalam bait suci, yang merupakan simbol kehadiran Tuhan, sekarang pindah ke gerbang timur bait suci, dia sedang meninggalkan bait suci. Dia berhenti sejenak di gerbang timur, lalu bergerak dan berhenti lagi beberapa saat lamanya. Di atas Bukit Zaitun, bukit yang di sebelah timur Yerusalem. Lalu dia berangkat naik dan menuju ke surga. Sekinah kemuliaan Tuhan telah meninggalkan kota itu, Yerusalem. Dan tahukah Anda apa yang terjadi pada kota itu sekarang? Mari kita sama-sama ke 2 Tawari 36 ayat 17-21. Kekejian yang mengakibatkan ketelantaran. Apakah Anda bisa paham? Pernahkah Anda mendengar ungkapan kekejian yang mengakibatkan keterlantaran? Perbuatan kekejian umat Israel mengakibatkan terlantarnya kota Yerusalem. Marilah kita baca hal itu. Dikatakan di 2 Tawari 36 ayat 17.
Karena kejahatan mereka, itulah sebabnya Tuhan mendatangkan raja orang Kasdim, yang membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau darah, yang tua atau yang lemah. Ingat kan, kita pernah baca ini, ketika kita berbicara mengenai pemeteraian di pasal 9. Selanjutnya dikatakan, diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Dan seluruh perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta harta benda yang berharga dari rumah Tuhan, dan harta benda raja dan para panglimanya semuanya dibawanya ke Babel. Lalu dibakar rumah Tuhan, meruntuhkan tembok Yerusalem, membakar semua puri-purinya dengan api dan memusnahkan semua harta benda yang indah-indah. Dan mereka yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Apakah Yerusalem menjadi terlantar? Mengapa jadi terlantar? Karena perbuatan apa? Perbuatan kekejian mereka. Karena ketidaksetiaannya pada perjanjian Tuhan. Sekarang, pertanyaannya, apakah Yerusalem akan terlantar selamanya? Tentu saja tidak. Marilah kita ke ayat 20 lagi. Dan mereka yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Di sana mereka menjadi budaknya dan anak-anaknya. Sekarang perhatikan baik-baik sampai. Apakah penawanan ini akan berakhir? Tentu saja. Sampai pemerintahan kerajaan. Apa? Persia. Mereka yang ikut seminar Bait Suci akan bisa memahami dalam kerangka sejarah ini. Ayat 21, untuk menggenapi firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu telah menikmati tahun-tahun sabatnya. Selama tanah itu ditinggalkan terlantar. Di sini ada kata terlantar, ketika kota Yerusalem dihancurkan, menjadi terlantar. Selama terlantar kota itu memelihara sabat untuk kegenapan. Berapa lama? Untuk menggenapi 70 tahun. Jadi, inilah tahap pertama dari sejarah Israel. Tahap pertama dimulai pada tahun 1445 sebelum Masehi ketika ikatan perjanjian itu dibuat. Israel memberontak selama 800 tahun. Jadi Tuhan menarik kembali Sekinah dari Bait Suci. Kemudian singgah di Bukit Zaitun lalu kembali ke surga. Dan kota Yerusalem dan Bait Sucinya sekarang ditinggalkan oleh Sekinah. Dengan demikian perbuatan keji Israel, mengakibatkan Yerusalem terlantar. Tetapi sudah kita perhatikan bahwa Tuhan akan memberi Israel kesempatan lain. Tahap kedua dari sejarah Israel adalah sesudah penawanan. Setelah Persia menggantikan kekuasaan Babylon. Nah, mari kita cermati tahap kedua sejarah Israel ini. 2 Tawari 36 ayat 22-23. 2 Tawari 36 ayat 22-23. Anda lihat, Israel dikembalikan ke tanah mereka setelah penawanan 70 tahun. Dan mereka kembali untuk memulihkan agama mereka. Dan kemudian pemerintahan mereka atau teokrasinya. Dikatakan di sana, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, agar firman Tuhan yang diucapkan Yeremia boleh digenapi, yaitu 70 tahun itu. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, supaya dia mengumumkan di seluruh kerajaannya. Dan juga dalam tulisan, bunyinya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi yang Tuhan Allah semesta langit telah karuniakan kepadaku. Dan dia memerintahkan aku. Ini hal menakjubkan dari seorang raja kafir. Dan dia telah perintahkan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem, di Yehuda. Dia diperintahkan untuk apa? Membangun Yerusalem? Bukan. Membangun bagi Tuhan apa? Sebuah rumah. Ini sangat penting. Kita akan pelajari lebih pada pelajaran kita berikutnya. Siapa di antara kamu umatnya? Kores bertanya. Semoga Tuhan, Allahnya, menyertainya. Dan biarlah ia, apa? Biarlah ia berangkat pulang. Jadi ada sekitar 50.000 orang Yahudi pulang kampung. Setelah penawanan selama 70 tahun ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Sebagaimana yang dikatakan Kores mereka boleh lakukan. Tetapi mereka mengalami masalah. Anda tahu, orang-orang menentang mereka membangun kembali Bait Suci. Sehingga sekitar 16 tahun mereka menghentikan pembangunan Bait Suci. Mereka semua lebih memikirkan membangun dan memperindah rumah mereka sendiri. Anda bisa membaca ini di dalam kitab Hagai. Tapi kemudian Hagai dan Zaharia dan beberapa nabi lain bangkit dan berkata, saudara-saudara, ayo kita bekerja. Kores sudah mengeluarkan titah bahwa kita boleh membangun rumah Tuhan, ayo kita mulai melakukannya. Maka dari tahun 520 sebelum Masehi hingga 515 sebelum Masehi,
bait suci itu dibangun. Dan tahun 515 sebelum Masehi bait suci itu ditahbiskan. Tetapi bait suci ini punya masalah yang serius. Perhatikan Hagai 2 ayat 2-3. Anda lihat, kemuliaan Sekinah tidak masuk ke bait suci itu setelah bait suci itu selesai. Perhatikanlah Hagai 2 ayat 2-3. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, dan kepada yang tersisa dari bangsa itu, katanya, siapakah di antara kamu, beberapa orang yang masih hidup, yang pernah melihat bait suci Salomo? Atau bait suci yang dibangun Salomo? Siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang dibandingkan yang dulu? Bukankah keadaannya di pandanganmu seperti tidak ada artinya? Dibandingkan dengan bait suci yang dibangun Salomo, bait suci ini tidak berarti. Namun Hagai mengatakan suatu janji. Suatu janji yang hingga sekarang orang-orang Yahudi masih berusaha memahaminya. Hagai 2 ayat 6-9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sekali lagi, sedikit waktu lagi. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa dan apalagi akan datangkah mereka kepada yang dirindukan segala bangsa? Banyak versi Alkitab menerjemahkannya, dan yang dirindukan segala bangsa akan datang. Bukanlah orang-orang yang datang kepada yang dirindukan segala bangsa, melainkan yang dirindukan segala bangsa yang mendatangi orang-orang. Jadi, dikatakan, maka aku akan menggoncangkan segala bangsa, dan yang dirindukan segala bangsa akan datang. Dan sekarang perhatikan, aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Perak dan emas kepunyaanku, maksudnya jangan khawatir perak dan emas di bait suci pertama. Yang tidak ada di bait suci ini. Perhatikan ayat 9, kemuliaan bait suci yang kemudian ini akan melebihi kemuliaan bait suci sebelumnya, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini akan kuberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kenyataannya bait suci kedua ini, secara fisiknya tidak pernah menyamai kemuliaan bait suci yang dibangun Salomo. Maka orang-orang Yahudi tidak pernah bisa menjelaskan nubuatan yang satu ini. Karena menurut pandangan mereka, Sekinah tidak pernah benar-benar masuk ke bait suci ini. Nah, coba saya tanya, setelah penawanan itu, apakah Tuhan mengutus juru kabar lagi ke Israel? Untuk berusaha memanggil kembali setia pada perjanjian mereka? Tentu saja, Tuhan mengirimkan orang-orang seperti Hagai, Zaharia, Yosua, Zerubabel, Ezra, Nehemiah, Maleaki dan akhirnya Yohanes Pembaptis. Periode kedua sejarah Israel adalah periode 70 minggu. Setelah penawanan, umat Tuhan kembali ke Yerusalem. Mereka membangun kembali kotanya dan bait sucinya. Lalu Tuhan berkata, sekarang, aku akan beri masa percobaan kedua. Dan masa percobaan kedua itulah periode 70 minggu. Dan Tuhan mengirimkan banyak utusannya ke Israel selama masa tersebut. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana sikap Israel terhadap kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada mereka selama periode 70 minggu itu. Sebenarnya ketika Yesus datang, Alkitab katakan bahwa dia datang kepada miliknya sendiri, dan miliknya itu tidak menerima dia. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang dilakukan Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak memanfaatkan semua utusan tambahan yang dikirimkan Tuhan kepada mereka. Selama masa 70 minggu itu, agar mereka boleh melakukan syarat-syarat dari perjanjian itu. Jadi sekarang, kita tiba pada tahap ketiga sejarah Israel. Tahap ketiga sejarah Israel sebenarnya adalah waktu Yesus datang pada minggu terakhir dari nubuatan 70 minggu itu. Anda lihat, Tuhan memberi mereka 483 tahun sampai kedatangan Sang Mesias untuk berbenah diri. Untuk bersiap-siap akan kedatangan Mesias. Apakah mereka siap ketika Mesias datang? Tidak. Lalu ketika datang Sang Mesias maka itulah tahap ketiga dari sejarah Israel. Dan saya mau Anda perhatikan apa yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Di sini Alkitab menjelaskan nubuatan Hagai.
yang memberitahu kita bahwa bait suci yang berikutnya kemuliaannya melebihi daripada bait suci yang pertama. Perhatikan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan apa? Dan diam di antara kita. Jangan lupa ini. Firman itu telah menjadi apa? Daging, dan apa, dan diam di antara kita. Lalu selanjutnya dikatakan, dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya. Kemuliaan sebagai satu-satunya yang datang dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ingatkan Anda ketika Tuhan menyuruh Musa membangun kemah suci? Dia katakan, bangunlah bagiku sebuah kemah suci supaya aku bisa tinggal di antara mereka. Lalu kemuliaan Shekinah masuk ke dalam kemah suci itu. Coba saya tanya, kemuliaan siapakah yang masuk ke dalam bait suci yang dibangun setelah penawanan? Itu adalah Yesus Kristus. Terdapat kata-kata yang serupa. Dalam Yohanes 1 ayat 14, sebenarnya kata, diam, adalah kata yang artinya sama dengan, dia berkemah. Anda tahu, orang Yahudi selalu membangga-banggakan bait suci Salomo. Selalu mengenang masa-masa lalu yang indah. Lukas 12 ayat 27-28 Yesus berkata kepada mereka, perhatikanlah bunga bakung bagaimana bertumbuh. Yang tidak memintal atau menenun, namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dengan segala kemuliaannya pun tidak seindah salah satu dari bunga itu. Nah, dalam Injil Matius, Yesus menambahkan sesuatu yang tidak terdapat di Injil Lukas. Setelah berkata, lihatlah bunga bakung bertumbuh, yang tidak bekerja atau menenun, namun aku katakan bahkan Salomo dan kemuliaannya tidak seindah itu. Lalu Yesus melanjutkan dan berkata di Matius 12 ayat 42. Namun, sesungguhnya yang lebih besar daripada Salomo ada di sini. Berbicara mengenai dirinya sendiri, tapi mereka tidak mengenalinya. Mereka tidak melihat kemuliaannya. Pertanyaan, apakah Yesus sering mengajar di dalam bait suci Yerusalem? Tentu saja. Dialah kemuliaan Shekinah itu di dalam bait suci itu. Marilah kita simak di Alkitab tentang kunjungan terakhir Yesus ke bait suci itu. Marilah kita bersama baca Lukas 19 ayat 37-38. Nah, ingatlah yang kita telah pelajari di kitab Yehezkiel sebab kita akan kembali ke topik ini. Yehezkiel berbicara mengenai kehancuran Yerusalem yang pertama. Sekarang kita akan bahas kehancuran kedua Yerusalem dan mengapa dihancurkan. Lukas 19 ayat 37-38. Di sini Yesus sedang turun dari Bukit Zaitun. Dan dia pergi menuju ke Yerusalem melalui pintu gerbang emasnya di gerbang timur. Sang Shekinah akan datang ke bait suci untuk kali yang terakhir. Perhatikan apa yang kita temukan dalam Lukas 19 ayat 37-38. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, rombongan murid-murid yang mengiringi dia mulai bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Karena segala mujizat yang telah mereka lihat, katanya, diberkatilah Raja yang datang dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ingat, Hagai pernah berkata, aku akan memberikan, apa, damai di tempat ini. Jadi mereka bernyanyi. Yesus dieluk-elukan memasuki Yerusalem. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Tapi tahukah Anda apa para pemuka agama lakukan? Ketika mereka lihat Yesus dieluk-elukan datang memasuki ke Yerusalem, Lukas 19 ayat 47-48. Lihatlah, kalau bukan karena sikap para pemuka agama itu, masyarakat sudah menerima Yesus Kristus. Tetapi para pemuka agama itu selalu bertentangan dengan tujuan Yesus. Lukas 19 ayat 47-48 dengarkanlah. Sementara dia mengajar sehari-hari, di mana? Di dalam bait Allah. Sang Shekinah yang hidup. Tapi para imam kepala dan para ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa itu berusaha untuk, apa? Membinasakan dia. Tapi mereka tidak bisa melakukannya sebab orang banyak sangat ingin mendengarkan dia. Jadi di mana masalahnya? Pada para pemuka agama atau pada orang banyak? Masalahnya pada para pemuka agama. Mereka ingin membinasakan Yesus, padahal dialah Shekinah yang hidup sedang mengajar di bait suci menurut Alkitab. Nah, mari perhatikan Matius 21 ketika Yesus benar-benar masuk ke bait suci. Matius 21 ayat 12-13, ayat yang amat penting. Dikatakan di sini. Ingat, Yesus sudah menuruni Bukit Zaitun, dia sudah melewati gerbang emas, gerbang timur. Dia sudah menuju ke bait suci, dan para pemuka agama tidak mau terima dia, mereka mau membunuhnya.
Dan sekarang Yesus masuk ke dalam bait Allah. Perhatikan, ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Kalimat yang sangat penting. Bagaimana bait suci waktu itu? Bait suci itu masih apa? Masih bait suci Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah dan membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan katanya kepada mereka, "Nah, simak baik-baik, ada tertulis, rumahku." Yesus menyebut bait suci itu apa? Itu adalah bait suci Allah, dan Yesus katakan, "Ini rumahku." Akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya apa? Sarang penyamun. Sekarang dengarkan. Selagi Yesus berada di bait suci, dia mulai mengajar beberapa perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan yang sangat menarik. Dan tahukah Anda apa yang dia lukiskan dalam perumpamaan-perumpamaan itu? Dia mengisahkan sejarah Israel. Kisah sejarah Israel yang menyedihkan sewaktu Yesus mengajar di pelataran bait suci. Salah satu perumpamaan itu adalah perumpamaan peragaan yang Yesus kemukakan. Adalah kisah tentang pohon ara. Apakah Anda ingat pohon ara yang dikutuk? Semua perumpamaan Yesus berkaitan dengan pemberontakan Israel. Dan bagaimana dia berusaha membujuk mereka kembali. Anda tahu, Anda ingat, ketika Yesus melihat pohon ara di kejauhan? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hei, mari kita lihat apakah ada buah di pohon itu. Aku lapar." Tahukah Anda, melambangkan apakah pohon ara itu? Semua pakar Alkitab sepaham dengan yang dikatakan Perjanjian Lama bahwa pohon ara itu melambangkan Israel. Maka Yesus menghampiri pohon itu dan dia memandang pohon itu. Dan pohon itu daunnya lebat tapi tak ada buahnya satupun. Dan apa yang dilakukan Yesus dengan pohon ara itu? Dia mengutuk pohon ara itu. Dan Alkitab katakan, setelah dia mengutuk pohon ara itu, pohon itu mengering sampai ke akarnya. Mari kita baca Matius 21 ayat 18-19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara. Lalu pergi ke situ, tapi dia tak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Apakah pohon ara ini akan berbuah lagi? Tidak akan pernah lagi. Bahkan ayat paralel di kitab Markus dikatakan pohon itu mengering dari akarnya. Apa yang terjadi jika pohon mengering dari akarnya? Tamatlah riwayatnya. Maka katanya, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga pohon ara itu. Apa? Pohon ara itu menjadi kering. Apakah pintu kasihan akan ditutup tanpa pertobatan terhadap bangsa Israel? Akibat dari penolakan mereka terhadap Mesias? Sangat jelas. Peragaan perumpamaan ini dengan jelas menggambarkan bahwa rencana Tuhan akan berakhir bagi bangsa Israel jasmani atau teokrasi Israel. Nah, di bait suci, Yesus mengajarkan suatu perumpamaan yang lain. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dan saya mau Anda lihat ketiga tahap sejarah Israel dalam perumpamaan ini. Marilah bersama saya ke Matius 21 ayat 33-43. Matius 21 ayat 33-43. Saya akan mengartikan perumpamaan ini sementara kita lanjutkan. Ini perumpamaan lain. Ada seorang tuan tanah. Tuan tanah itu adalah Allah Bapa, yang menanam kebun anggur. Kebun anggur itu adalah kota Yerusalem. Dan mendirikan pagar sekelilingnya. Itulah hukum Allah. Ia menggali tempat pemerasan anggur dan mendirikan menara. Itulah bait suci. Dan menyewakan kebun itu ke penggarap kebun anggur. Siapakah penggarap kebun anggur ini? Kaum Israel. Lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya. Perhatikan, ini adalah kelompok pertama, kelompok hamba-hamba. Ada berapa tahap dalam sejarah Israel? Ada 3. Perhatikan, ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya. Mereka ini seperti Yesaya, Yeremia, para nabi sebelum penawanan Israel. Kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima. Apa hasilnya? Tapi penggarap pohon anggur itu menangkap hamba-hambanya itu. Memukul yang seorang, membunuh yang lain dan merajam yang lainnya. Maka Anda pikir, itu saja. Oh, tidak cuma itu, masih ada lagi tahap kedua. Tuan itu mengirim lagi hamba-hamba yang lain. Ini setelah masa penawanan. Dan mereka itu adalah nabi-nabi seperti Hagai, Zaharia, Maleaki, Yohanes Pembaptis, dan lain-lain. Jadi, hamba-hamba lain pun diutus lebih banyak dari sebelumnya. Dan diperlakukan sama seperti sebelumnya. Sekarang perhatikan, dan akhirnya. Apakah di sini terkesan paling akhir? Bahwa ini yang terakhir? Tentu saja, akhirnya dia menyuruh anaknya.
Siapakah itu? Yesus. Kepada mereka, katanya, mereka akan segani anakku. Tapi ketika penggarap kebun anggur itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada satu dengan yang lain, ia ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, kita rebut warisannya jadi milik kita. Jadi mereka tangkap dan melemparkannya keluar dari kebun anggur itu. Keluar dari mana? Yerusalem. Yesus mati di luar kota Yerusalem, lalu membunuhnya. Jadi ketika tuan kebun anggur itu datang, Yesus mengajukan pertanyaan, apakah yang akan dilakukannya terhadap penggarap-penggarap kebun anggur ini? Mereka, orang Israel, tidak paham apa yang dikatakan Yesus. Tapi mereka akan jadikan diri mereka bersalah. Ayat 41. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan akan menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap yang lain. Yang akan memberikan kepadanya hasilnya pada musimnya. Kata Yesus kepada mereka, pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Ini adalah perbuatan Tuhan, dan menakjubkan di mata kita. Lalu perhatikan kata Yesus, sebagai akibat mereka membunuh anak. Dia berkata, sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan, apa? Akan diambil daripadamu. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buahnya. Siapakah bangsa yang akan menghasilkan buahnya? Itulah bangsa yang bukan Yahudi. Kata, bangsa, di sini adalah kata, etnos. Dalam perjanjian baru umumnya bila yang dimaksud orang Israel disebut lahos itu adalah umat Tuhan. Tapi ini kata, etnos, asal kata dari etnis. Dengan kata lain, Yesus berkata, karena kamu tidak menyambut panggilan yang pertama. Kamu juga tidak menerima panggilan kedua. Dan malah kamu membunuh sang anak pada panggilan ketiga, panggilan terakhir. Maka sudah cukuplah. Maka aku akan memberikan kebun anggurku kepada yang lain, yang akan menghasilkan buah. Dan pekabaran itu akan diberikan kepada bangsa bukan Yahudi. Anda tahu, ada perumpamaan lain yang Yesus ajarkan di bait suci. Yang serupa dengan perumpamaan ini, terdapat di Matius 22 ayat 1-14. Anda tahu, sewaktu saya membawakan seri tentang jubah di acara Tri ABN. Saya mengkhotbahkan seluruhnya tentang Matius 22 ayat 1-14. Perumpamaan yang menarik yang berikan pengertian yang sama. Dikatakan bahwa utusan dikirim untuk mengundang orang-orang datang ke perjamuan pernikahan. Lalu mereka itu katakan, tidak bisa datang. Maka lembu tambun pun dipersiapkan yang melambangkan kematian Yesus Kristus. Dan orang-orang itu menolak lagi undangan itu. Ketika perintah diberikan, sekarang pergilah ke jalan-jalan besar dan di tepi jalan. Dan undanglah semua orang untuk datang. Itulah panggilan kepada orang yang bukan Yahudi. Dengan kata lain, perumpamaan lain yang Yesus ajarkan di bait suci adalah mengenai fakta bahwa kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi dari teokratis Israel. Dan akan diberikan kepada bangsa yang bukan Yahudi. Marilah kita baca Matius 23 ayat 29-33. Yesus masih berada di bait suci. Dan sekarang tiba pada perkataannya yang terakhir di bait suci sebelum dia pergi. Perhatikanlah Matius 23 ayat 29-33. Ini mengenai celaka bagi para pemuka agama, para ahli Taurat dan orang Farisi. Dikatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, kami tidak akan ikut dengan mereka membunuh nabi-nabi. Padahal mereka sedang merencanakan membunuh Yesus. Dan selanjutnya dia berkata, demikianlah kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri, bahwa kamu keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Lalu katanya, penuhilah juga takaran kesalahan nenek moyangmu. Apa maksudnya, memenuhi takaran? Cawannya akan menjadi apa? Penuh. Anda mengerti apa maksudnya? Artinya kejahatannya sudah penuh. Ingat, di Kejadian 15 ayat 16. Dikatakan, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi mereka belum bisa masuk ke tanah perjanjian, karena dosa orang Amori belum mencapai batasnya. Di Wahyu pasal 16, ditulis tentang ketujuh malapetaka yang terakhir. Dan cawan itu penuh dengan murka Allah. Artinya cawan itu sudah tidak bercampur dengan apa? Dengan belas kasihan. Lalu Yesus berkata di ayat 33, hai kamu ular-ular. Wow! Kamu keturunan ular beludak? Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Tahukah Anda, apa yang menarik? Walaupun ini terjadi 2 hari sebelum kematian Yesus, masih ada 3,5 tahun lagi kesempatan yang Yesus berikan kepada bangsa Yahudi walaupun dia sudah disalibkan. Karena 70 minggu itu belum berakhir saat penyaliban Yesus. 70 minggu itu berakhir pada tahun 34 yaitu 3,5 tahun kemudian. Jadi walaupun setelah mereka membunuh Yesus,
Yesus berkata, aku akan mengirim utusan-utusan lagi. Anda boleh sebut ini tahap keempat sejarah Israel, walaupun sebenarnya itu bagian dari tahap ketiga, sebab itu adalah bagian dari 70 minggu. Anda bertanya, di mana Yesus katakan itu? Matius 23 ayat 34-36. Matius 23 ayat 34-36. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Nabinya adalah Stefanus, akan kita pelajari. Orang bijaksana adalah 7 diakon yang disebut orang bijaksana. Dengan kata lain Yesus mengirim utusan-utusan tambahan setelah penyalibannya. Beberapa di antara mereka kamu akan apakan? Akan kamu bunuh dan kamu salibkan, ini adalah masa yang akan datang. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Seperti yang mereka lakukan terhadap Petrus dan Yohanes di Kisah pasal 2 dan 3. Dan menganiaya dari kota ke kota. Siapa yang menganiaya dari kota ke kota? Saulus dari Tarsus. Dan sekarang perhatikan, karena kamu perlakukan utusan-utusan ini, para utusan terakhir ini dengan cara demikian, perhatikanlah, cawannya jadi penuh. Ayat 35, karena kamulah semua darah orang benar ditumpahkan di bumi. Mulai dari darah Habel yang benar, sampai Zaharia anak Berekia, yang kamu bunuh di antara bait suci dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Apakah ini berarti akhir dari pemerintahan teokrasi Israel? Tentu saja. Sekarang, Yesus mengakhiri ucapannya kepada para ahli Taurat dan Farisi. Dan saya mau Anda perhatikan apa yang terjadi. Matius 23 ayat 37-38. Oh, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali, perhatikan dia berusaha membujuknya pada masa perjanjian lama. 2 kali, sebelum penawanan, dan setelah penawanan. Berkali-kali aku mau mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Dan sekarang perhatikan baik-baik. Bait suci manakah terakhir kali Yesus masuk sebagai kemuliaan Sekinah? Itulah bait suci Tuhan, dan Yesus menyebutnya apa? Rumahku, tapi sekarang perhatikan perubahannya. Ayat 38, lihatlah rumahmu ini telah ditinggalkan. Apa? Menjadi sunyi, terlantar. Apakah kita temukan kata ini di dalam perjanjian lama? Tentu saja. Jadi apa akibat kekejian-kekejian itu? Mengakibatkan apa? Mengakibatkan penelantaran. Tahukah Anda kemanakah Yesus setelah meninggalkan bait suci? Dia ke tempat yang sama waktu Sekinah pergi setelah Sekinah meninggalkan bait suci di zaman Yehezkiel. Apakah semua ini hanya suatu kebetulan? Bukan, ini bukan kebetulan. Perhatikan Matius 24 ayat 1. Dikatakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Mengapa bait itu jadi sunyi terlantar? Sebab Sekinah itu sudah tidak lagi berada di sana. Kemudian, Yesus pergi keluar dari bait Allah. Lalu murid-muridnya datang dan perlihatkan bangunan bait Allah. Lalu Yesus berbicara mengenai kehancuran Yerusalem. Mengapa Yerusalem dihancurkan? Karena mereka menolak Yesus. Mari kita baca di Matius 24 ayat 2-3. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, tak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain yang tak akan diruntuhkan. Sekarang Yesus duduk di mana? Oh, Sekinah di Bukit Zaitun sekarang. Dia telah tinggalkan bait suci. Dikatakan, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, murid-muridnya datang kepadanya sendirian, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu Yesus mulai memberikan khotbahnya. Khotbahnya yang terkenal di Bukit Zaitun. Dan saya mau Anda perhatikan apa yang dinubuatkan Yesus. Kita hanya akan membaca Matius 24 ayat 15. Dengarkanlah baik-baik. 2 kata kunci yang terdapat dalam nubuatan 70 minggu. Terdapat di sini di dalam Matius 24 ayat 15. Dan kemudian Lukas 21 menjelaskan apa maknanya. Perhatikanlah apa kata Yesus. Jadi apabila kamu melihat kekejian yang menelantarkan. Apakah kedua kata ini terdapat dalam perjanjian lama? Ya. Jadi apabila kamu melihat kekejian yang menelantarkan. Dan jika Anda pikir ini tak berkaitan dengan Daniel. Yesus berkata, yang disebut oleh Nabi Daniel. Berdiri di tempat kudus, barang siapa yang membaca hendaklah dia mengerti. Yang Yesus maksudkan adalah tentara Romawi yang mengepung kota Yerusalem. Mereka menancapkan panji mereka yang bergambar seekor burung Raja Wali di tanah. Dan mereka menyembah panji itu. Yang menarik adalah Tuhan telah beritahu umatnya. Jika Anda baca selanjutnya Matius pasal 24, Tuhan telah beritahukan umatnya, jika kamu melihat tanda kekejian dan yang menelantarkan ini,
Larilah tinggalkan kota agar kamu tidak binasa ketika kota itu dibinasakan. Apakah ada pemisahan yang terjadi sebelum kota itu dihancurkan? Jelas sekali. Tak satu pun orang Kristen yang binasa saat Yerusalem dihancurkan, menurut The Great Controversy. Sebab mereka dipisahkan sebelumnya lalu kehancuran itu tiba, tepat seperti yang terjadi di zaman Perjanjian Lama. Nah, apa maksudnya? Jadi apabila kamu melihat kekejian dan penelantaran, sebenarnya ini pasukan Romawi yang mengepung Yerusalem. Anda bertanya, dari mana kita tahu itu? Lukas 21 ayat 20. Di sini Yesus mengajar hal yang sama namun menggunakan kata yang berbeda. Di Matius Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat kekejian dan penelantaran. Tapi kini perhatikan Yesus berkata, jika kamu lihat Yerusalem, bagaimana? Dikepung oleh tentara, ketahuilah, bahwa penelantarannya sudah dekat. Tentara siapa yang mengepung Yerusalem yang merupakan tanda bagi mereka yang berada di dalam kota? Supaya mereka segera melarikan diri supaya tidak dibinasakan? Itulah pasukan Romawi. Anda bertanya, bagaimana lari jika kota dikepung? Josephus beritahu bahwa penyebabnya tidak jelas. Tapi kita tahu, itu adalah campur tangan Tuhan. Tentara Romawi itu tiba-tiba mengundurkan diri. Dan orang Yahudi dalam kota berkata, hei, ini pertanda Tuhan menyertai kita. Dan mereka kejar tentara Romawi, dan tentara Romawi menderita kekalahan. Tahukah Anda apa yang dilakukan orang-orang Kristen ketika tentara Romawi itu pergi? Mereka semuanya meluputkan diri ke bukit-bukit Yudea, tepat seperti yang Yesus perintahkan. Lalu tentara Romawi kembali dan menghancurkan kota Yerusalem dan menghancurkan bait suci. Anda paham yang kita pelajari pagi ini? Ini penting untuk dua pelajaran yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, perhatikanlah Lukas 19 ayat 41-44. Ketika Yesus telah dekat ini ketika Yesus ke Yerusalem dielu-elukan. Dia melihat kota itu dan menangisinya. Katanya, jika engkau mengerti pada hari ini juga apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi hal itu tersembunyi di matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu akan membangun tembok mengelilingi engkau. Mengelilingi engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka meratakan engkau beserta anak-anakmu di dalam kotamu. Ini adalah penghancuran Yerusalem sampai rata tanah. Dan mereka tak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Mengapa? Karena engkau tidak mengetahui, apa? Saat bila mana Allah menghukum engkau. Siapa membawa penghukuman? Yesus Kristus. Saya mau menyatakan satu hal dengan sangat jelas. Tuhan mengasihi orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi tak percaya, Tuhan mengasihi mereka. Dia mengasihi setiap orang di dunia ini. Jika kita berkata demikian sejalan dengan firman Tuhan, kita tidak bermaksud bahwa kita harus jadi anti-Yahudi. Ada banyak orang dalam faham Yudaisme yang tulus mengasihi Tuhan. Dan banyak menjadi Yahudi yang beriman kepada Mesias. Tetapi di sini kita berbicara mengenai berakhirnya pemerintahan teokratis Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bukan mengenai individu-individu pribadi bangsa tersebut. Apakah ini jelas? Ada banyak individu yang tulus pada bangsa itu. Sama halnya banyak individu yang tulus dalam gereja Roma Katolik dan gereja-gereja Protestan. Yang beribadah pada hari yang salah. Itulah sebabnya di kitab Wahyu Tuhan berkata kepada orang-orang ini, keluarlah dari sana, umatku. Jadi, marilah kita ulangi 3 tahap sejarah Israel. Tahap pertama adalah 800 tahun yang pertama. Dari Gunung Sinai hingga masa penawanan. Setelah itu Tuhan katakan, 70 minggu lagi sama dengan 490 tahun. Apakah bangsa Israel berubah? Tidak. Ketika Yesus datang, mereka buta sama sekali tentang apa misinya. Lalu diutuslah Yesus. Ini adalah kesempatan terakhir. Yang terakhir Tuhan mengirim anaknya sebagai upaya terakhir. Dan apa yang mereka perbuat? Bukannya menerima anaknya, mereka justru bangkit untuk membinasakannya. Dan bagaimana dengan pemerintahan teokratis Yahudi? Pemerintahan teokratis Yahudi berakhirlah sudah. Dan sekarang Injil diberitakan oleh siapa? Oleh bangsa bukan Yahudi ke seluruh dunia. Nah, jelang akhir dari pelajaran hari ini saya ingin bacakan pernyataan dari buku The Great Controversy, halaman 21-23. Kita perlu membawa hal ini ke zaman kita. Ellen White berkata di sini, dosa besar orang Yahudi adalah penolakan mereka terhadap Kristus. Dosa besar dunia Kristen adalah penolakan mereka terhadap hukum Tuhan. Yang merupakan dasar pemerintahannya di surga dan di bumi. Jadi apa dosa besar orang Yahudi? Penolakan terhadap siapa? Terhadap Kristus. Dan apakah yang ditolak oleh dunia Kristen? Hukum Tuhan. Anda berkata, itu dua hal yang berbeda. Tidak, itu bukan dua hal yang berbeda.
Anda lihat, hukum Tuhan adalah ungkapan karakter Kristus. Itu uraian tertulis tentang karakter Kristus. Jadi kalau Anda menyalibkan hukum, siapakah sebenarnya yang Anda salibkan? Anda menyalibkan Yesus Kristus, karena hukum itu adalah refleksi dirinya. Nah, hal yang sangat menarik bahwa di dalam gereja-gereja Kristen masa kini, kita mendengar pernyataan seperti, hukum sudah dipakukan di salib. Tak seorang yang bisa menuruti hukum, itu untuk orang Yahudi. Kita tidak di bawah hukum tapi kasih karunia. Kita tidak di bawah hukum harfiah tapi di bawah roh, percaya saja, dan kamu akan selamat. Kita mendengar hal ini dari mimbar. Tapi di arena politik, kita mendengar nada yang berbeda. Kita dengar para pengabar Injil berkata, saudara-saudara, kita harus mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum yang menjaga kesakralan perkawinan dan kesucian hidup. Dan kita perlu mendesak pemerintah menjalankan hukum anti-pornografi. Dan kita perlu memasang tulisan 10 hukum di ruang pengadilan kita. Katanya 10 hukum sudah dipakukan di salib. Ini namanya bersilat lidah. Ini bicara putar balik. Bagaimana mereka berkata di gereja, kita tak bisa menuruti hukum, kita tidak di bawah hukum, kita di bawah kasih karunia. Hukum itu untuk orang Yahudi, lalu berbalik dan mengatakan, Pak Siller, pasanglah tulisan 10 hukum di ruang-ruang pengadilanmu. Dan bereskan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Anda lihatlah, orang sudah mendengarkan pendetanya dan percaya apa yang pendetanya katakan. Pendetanya berkata, tak ada yang bisa menuruti hukum, Tuhan tidak mengharapkan kamu mematuhi hukum. Kamu diselamatkan oleh anugerah, maka orang-orang Kristen berkata, bagus, saya akan hidup bebas, dan saya tetap masuk surga. Apakah Anda mengerti maksud saya? Jadi dosa orang Yahudi tidaklah lebih besar daripada dosa dunia Kristen masa kini. Dan kehancuran Yerusalem punya penggenapan ganda. Para murid mengajukan 2 pertanyaan kepada Yesus. Bila manakah kehancuran Yerusalem itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? Apa yang terjadi kepada bangsa Yahudi? Apa yang akan terjadi juga pada dunia Kristen di akhir zaman? Apakah Anda mengerti apa yang kita pelajari pagi ini? Ini adalah fondasi yang akan kita pelajari dalam 2 pelajaran berikutnya.